Baik, kita lanjutkan. Kita berbicara social emotional learning. Ini yang perlu diterapkan ya untuk membentuk atau membangun karakter para peserta didik kita. Sebagai definisi bahwa social emotional learning itu adalah pembelajaran yang di dalamnya terdapat proses pembentukan diri yang berkaitan dengan diri sendiri, mengontrol diri dan kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain sehingga siswa mampu mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam mengelola emosi, membangun hubungan tentunya yang sehat dan mampu mengambil keputusan dalam hidupnya ya. Adapun keterampilan sosial emosional siswa, Bapak dan Ibu, ini ada beberapa yang saya contohkan ya. Memiliki kemampuan beradaptasi pada lingkungan baru. Kita tahu setiap individu termasuk kita sendiri sebagai pendidik ketika memasuki lingkungan baru misalkan tentu ada rasa cemas, ada rasa was-was, khawatir, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu menunjukkan yang namanya sikap sosial emosional mereka di lingkungan sekitarnya. Ya, misalkan peserta didik kita ketika beradaptasi di lingkungan baru, apalagi ajaran baru ya, apa ya yang terjadi di kelas, pelajaran apa. Nah, ini semua diungkapkan oleh para peserta didik kita. Nah, adapun poin-poinnya nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Lalu kemudian kemampuan dalam mengelola emosi. Kita sebagai guru tentu perlu memberikan informasi ya atau memberikan pelajaran kepada para peserta didik kita bagaimana caranya untuk mengelola emosi. Misalkan peserta didik kita bosan belajar, bukan berarti kita sebagai seorang guru memintanya untuk diam dan tidak berusaha. Nah, ini seharusnya ya bagaimana melakukan hal yang terbaik. Gunakan cara-cara yang lain misalkan ya. Selanjutnya kemampuan memecahkan masalah atau disebut dengan problem solving ya. Nah, anak yang memiliki sosial emosional yang baik, ini memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah. Setiap permasalahan dia mampu mengatasinya, ya. Dia memiliki solusinya, ya. Contoh pada saat di dalam kelas tidak paham yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru sekalian, tentu ini langsung mempertanyakan kepada Bapak dan Ibu sekalian, ya. Atau misalkan tidak menyukai dengan sikap dan perilaku Bapak dan Ibu, nah tentu peserta didik ini memiliki solusi yang terbaik ya. Ini memiliki aspek-aspek yang dimiliki oleh para peserta didik kita. Selanjutnya memiliki rasa percaya diri. Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi sebagaimana si Boim ya, ada 2 kasus tadi. Anak yang memiliki rasa percaya diri ini luar biasa Bapak dan Ibu. Tidak semua orang memiliki rasa percaya diri ya. Bukan berarti kepedean ya. Jadi rasa percaya diri ini yang dilakukan yang terbaik berdasarkan hasil usahanya gitu ya. Sebagaimana Boim tadi misalkan suruh maju ke depan, bisa tidak jadi masalah. Yang penting percaya diri dan anak ini merasakan bahwa dirinya ini yang penting sudah berusaha. Walaupun jawaban dari ibu guru hanya dibalas dengan cengiran saja ya. Misalkan ketika di depan cukup nyengir aja udah puas ya. Puas yang penting sudah berusaha ya karena dia merasakan tidak jadi masalah yang penting nanti rasa stres ini, rasa khawatir ini, rasa was-was ini akan berlalu setelah hari ini. Nah, ini yang orang yang memiliki keterampilan sosial emosional itu demikian, mampu mengatasi hal-hal yang sekalipun dianggap rumit. Lalu kemudian inisiatif dan bertanggung jawab. Individu yang memiliki sosial emosional, Bapak dan Ibu tentu selalu inisiatif, tanpa diperintah pun melakukannya. Merasa apa ya yang menjadi tanggung jawab saya? Oh, saya punya PR. Oh, berarti saya harus mengerjakannya, ya kan? Oh, saya diberikan tugas oleh Bapak dan Ibu guru. Oh, ya sudah, saya harus langsung mengerjakannya. Semuanya serba inisiatif dan bertanggung jawab. Ya, dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya, selanjutnya empati terhadap orang lain. Keterampilan sosial emosional berikutnya, individu memiliki rasa empati terhadap orang lain. Ketika rekannya misalkan terjatuh, kan tidak mungkin anak ini diam hanya sebagai penonton saja, ya, melainkan merasakan apa yang dirasakan oleh rekannya tersebut, ya. Jadi luar biasa sekali ketika individu ini memiliki atau sudah diterapkan di dalam dirinya berkaitan dengan sosial emosional. Nah, selanjutnya berkaitan dengan keterampilan ini, memahami situasi. Para peserta didik kita, Bapak dan Ibu, diupayakan, kita perlu terapkan juga di sekolah ya pada saat di luar sekolah, pada saat di luar jam pelajaran, misalkan dengan di rumah itu berbeda tentunya ya. Memiliki kemampuan dalam memahami situasi. Oh, kalau di rumah bebas untuk menggunakan gadget. Nah, tapi ketika di sekolah
anak ini harus memiliki kemampuan dalam memanage diri ya. Jadi saya pengen main game nih harus secepatnya, misal pengen main game sudah tidak tahan gitu kan. Tapi kalau si anak ini memiliki keterampilan sosial emosional, anak ini memiliki kemampuan dalam memanage diri untuk tidak main gadget ya, untuk tahan misalkan ya. Pada saat sedang belajar misalkan ada yang jualan es krim kan, anak-anak SD misalkan ini bisa mengontrol diri ya, bisa memanage diri untuk oh ya sudah nanti selesaikan dulu pembelajarannya baru membeli es krim di depan sekolah. Jadi kalau anak sudah terlatih terhadap keterampilan sosial emosionalnya tentu memiliki pemahaman ya, memahami situasi dan kondisi. Bagaimana posisi dia pada saat di rumah, bagaimana posisi dia pada saat di sekolah ya, bagaimana posisi dia pada saat sedang belajar dan lain sebagainya.